Home Sweet Home, tulis seorang kerabat di status Facebooknya, dengan menyertakan emot senyum sumringah. Tak lupa ia selipkan foto rumah mewahnya yang dilengkapi dengan perabot mahal. Mbak Yana namanya. Begitulah ia sering dipanggil oleh teman-temannya. Aku yang secara kebetulan melihat perburuan statusnya itu, tentu saja merasa gatal ingin mengomentari fotonya tersebut. Ku tulis saja, Alhamdulillah, semoga berkah ya Mbah. Di kolom komentarnya tak lama kemudian, sekitar 5 menitan, berbunyi notifikasi dari Facebook. Clooning. Tentu saja aku yang sedang tidak ada kegiatan, langsung membukanya. Dan ternyata itu adalah notifikasi dari balasan Mbak Yana pada komentarku. Iya dong berkah, kan rezeki dari Allah, tulisnya membaca komentar tersebut, entah kenapa perasaanku tergelitik ingin berkomentar lagi. Semoga aku segera ketularan rezekimu ya, Mbah. Balasku. Tak lupa ku sematkan stiker bergambar hati sebanyak 3 buah. Setelah itu barulah aku beranjak untuk mencari kegiatan di rumah. Melipat pakaian contohnya, namaku Fira. Zafira Kumala Zari. Sejak menikah 7 tahun yang lalu, aku memutuskan untuk menetap di kampung bersama suamiku. Bahkan kami tinggal di sebuah rumah gubuk, di tengah perkebunan. Di depan gubuk tersebut dialiri oleh sungai berukuran sedang. Airnya masih jernih dan bersih. Segar sekali jika pagi hari merendam kaki di tepiannya. Sambil melihat pemandangan desa yang masih asri. Pemandangan yang tak pernah kudapatkan saat masih tinggal di kota besar. Di belakang gubuk ada ladang jagung. Tak terlalu luas. Tapi hasil panennya cukup untuk menyokong kebutuhan sehari-hari. Itu pun jika harga jagung per kilonya sedang turun. Tak hanya jagung, kami juga menanam berbagai macam sayuran sekali panen. Umbi-umbian, cabai, tomat, dan tanaman lain. Selain itu kami juga memiliki beberapa ternak skala kecil. Ternak yang kami pelihara antara lain adalah ayam petelur, ayam kampung, mentok dan kambing. Intinya banyak hal bermanfaat yang kami lakukan untuk mengisi waktu luang. Walaupun rumah sederhana kami berada di area perkebunan, tapi alhamdulillah sudah ada listrik. Dan sinyal internet di sini tak kalah bagus dengan sinyal di kota. Sehingga kami bisa kapan saja dan di mana saja mengakses akun media sosial dan toko online kami. Begitulah kehidupanku yang sederhana, namun tak pernah kesulitan. Beberapa jam kemudian, notifikasi ponselku berbunyi lagi. Tapi aku memutuskan untuk mengabaikannya saja. Aku sangat yakin notifikasi tersebut adalah komentar di postingan Mbak Yana. Wanita parubaya yang sedang asik memamerkan kekayaannya di media sosialnya. Tak terasa hari semakin sore. Matahari sudah mulai terbenam, dan jam menunjukkan pukul 5 sore. Sebentar lagi suamiku pasti pulang. Gumamku. Gegasku sediakan sarung dan pecinya. Setelah itu ku siapkan menu makan malam yang sudah aku masak sejak tadi sore. Eci, sudah dulu nontonnya. Yuk mandi. Seruku pada gadis kecil berambut pendek yang sedang serius memplototi film kartun Upin Ipin kesukaannya. Messi adalah anak semata wayangku. Usianya 5 tahun. Sebenarnya kami memberinya nama Messi Lestari. Namun karena suatu kebiasaan, kami jadi memanggilnya Eci. Mengingat nama tersebut lebih mudah untuk diucapkan. Assalamualaikum. Seru suamiku, Ahmad seraya menaiki anak tangga ya. Gubuk kami memang memiliki konsep rumah panggung. Karena kami takut ada hewan-hewan dan serangga yang akan masuk ke dalam tanpa kami ketahui. Waalaikumsalam. Jawabku bersahutan dengan Eci. Papa langsung makan dulu saja. Setelah itu mandi ya. Mama mau memandikan Eci dulu. Sambungku, sambil mengelus-elus pucuk kepala anakku seraya mengajaknya mandi. Aku dan Ahmad telah menjalani pernikahan 6 tahun. Usia kami hanya terpaut beberapa bulan. Dulu kami juga teman sekelas waktu duduk di bangku SMA. Itu sebabnya aku merasa geli jika harus memanggilnya dengan sebutan Mas atau Abang. Aku lebih senang memanggilnya sayang, Bro, atau Ahmad saja, tapi jika di depan Eci, aku memanggilnya Papa. Begitupun sebaliknya ia memanggilku. Karena entah kenapa kamu merasa malu jika harus sayang-sayangan di depan anak. Kami juga tak pernah mengekspos aktivitas ataupun foto-foto mesra di akun media sosial masing-masing. Karena kami malu dan lebih ingin menikmati momen bersama di kehidupan nyata. Setelah makan malam, aku melanjutkan pekerjaan merapikan lemari pakaian. Namun tiba-tiba notifikasi Facebook berbunyi lagi. Aku pun langsung teringat dengan postingan Mbak Yana tadi siang. Terlihat beberapa kerabat ikut berkomentar juga. Karena penasaran,
Aku pun membuka notifikasi itu. Wah, bagus banget rumahmu Yana. Tulis Mbak Mayang dengan menyertakan emot mata penuh cinta. Hebat Yana, bisa bikin rumah semegah itu. Tulis Pak D. Hartono. Wah, ukuran rumahnya berapa Yan? Luas banget. Tulis Bude Salma, dan banyak komentar lainnya. Tapi aku hanya tertuju pada komentarku yang ditanggapi oleh beberapa kerabat. Langsung saja ku buka kolom komentarku. Vira, apa kabar? Lama gak kelihatan. Tanya Winda sepupu yang seumuran denganku. Iya nih, lama tak kelihatan si Vira. Sibuk apa ya dia sekarang? Tulis Budi sepupuku juga. Lagi sibuk ngejar ayam, dan ngasih minum sapi. Hahaha, mataku terbelalak membaca komentar dari Mbak Yulia. Sepupuku yang lebih tua 4 tahun dariku. Komentar Mbak Yulia mendapatkan banyak tanggapan emo tertawa dari netizen lainnya yang tak lain adalah kerabat-kerabatku juga. Aku pun tersenyum getir. Selucu itukah hidupku di mata kalian? Hatiku mulai kesal, tapi ibu jariku terus saja bermain dengan layar ponselku. Fir, kap, emo tertawanya pun tak ketinggalan ikut menegejekku. Mau ikut panen jagung lah, sekalian bakar-bakar jagung, tulis Winda. Jagungnya saja tak seberapa. Hanya kakak untuk memberi makan ayam dan sapi. Tulis Mbak Yulia lagi. Kali ini dengan emo tertawa sampai miring-miring. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang membuat bola mataku hampir berembun. Tanggal 2, bulan depan insya Allah jagungku sudah bisa dipanen. Jangan lupa datang ya semuanya. Aku akan ajak kalian makan jagung bakar sepuasnya. Balasku, tak lupa ku selipkan senyum di akhir tulisanku. Setelah itu aku menonaktifkan notifikasi untuk postingan Mbak Yana. Rasanya tak sanggup lagi hatiku menerima ejekan dari kerabatku sendiri. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil mengelus-elus dadaku. Sedang apa, sayang? Tanya Ahmad. Membuyarkan semua kegundahan di hati dan pikiranku. Tidak kok. Ini aku tadi habis melihat postingan Mbak Yana di Facebook. Jawabku sambil masih berusaha menenangkan diri. Aku tak ingin suamiku khawatir. Oh. Aku kira kenapa kamu? Oh iya, ini hasil penjualan panen kelapa di kebun sebelah barat dan utara. Kata suamiku sambil menyodorkan sebuah amplop tebal berisikan pundi-pundi rejeki. Alhamdulillah. Jumlahnya berapa ini? Tebal sekali. Tanyaku dengan mata berbinar. Semua sakit hati dan kekesalan atas komentar-komentar kerabatku tiba-tiba buyar seketika. Hitung saja sendiri. Jawabnya dengan senyum-senyum menggodaku. Aku menatap suamiku dengan ekor mata elangku, sembari memanyunkan bibir tipisku. Aku pun membuka amplop tebal itu dengan sekali sobek. Lalu dengan lihai jari-jari lentiku, mulai menghitung lembaran kertas berwarna merah cerah itu. Hingga beberku tersanging saat menyebut angka 35. Alhamdulillah 25 juta, gemamku. Sayang. Aku pun dengan senang hati memanggil suamiku dengan nada penuh manja. Tak lupa kelopak mataku kerling-kerlingkan tanda aku sedang menggodanya. SSST. Ada Eci di ruang TV. Bahaya kalau sampai dia dengar, ucap Ahmad, sambil meletakkan telunjuknya di bibirnya. Ya begitulah perasaanku jika disuguhkan dengan lembaran rupiah bernilai puluhan juta. Langsung hilang semua gundah gulana yang sebelumnya memenuhi ruang di dadaku. Yang tersisa hanyalah rasa riang dan gembira. Bahkan wajah Ahmad yang biasa-biasa saja, berubah jadi tampan di mataku. Pst. Sini deh. Aku masih mencoba menggoda suamiku. Lalu kutarik lengan kekarnya dan memeluknya. Mulai deh maboknya gara-gara lihat uang. Ucapnya datar. Dia tahu betul kebiasaan istrinya. Hihihi. Aku menyeringai dan menciumi pipi suamiku yang masih bau kelapa itu. Ih. Kamu bau, sayang. Mandi dulu sana. Sag aku ketika aku sada suamiku habis panen kelapa. Ini bau uang, sayang. Dan kulit hitam pekat ini adalah bukti kerja kerasku untuk keluarga ini. Kata suamiku sambil mengangkat lengannya. Iya Zi. Tapi tenang. Walaupun kamu hitam, kusam dan bau kelapa, tapi aku selalu mencintaimu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku dan hati Eci. Ucapku seraya mengusap-usap pakaian Ahmad yang masih tertinggal serbuk-serbuk kehidupan. Iya, sudah menggombalnya. Aku mau mandi dulu. Biar tidak dikatai bau terus.
Ucap Ahmad dengan berakting seolah-olah merajuk. Oke baby. Jawabku sambil mengkedip-kedipkan mata. Singkat waktu. Waktu panen jagung pun tiba. Bakar jagung manis nih. Yang mau langsung saja mendekat. Tulisku, dengan menyematkan foto jagung bakar. Tak lupa di samping jagung bakar tersebut, aku taruh semangkuk sayur jantung pisang. Ada juga sayur daun pepaya kesukaan ibuku. Kebetulan ibuku datang untuk ikut menikmati jagung bakar di rumahku. Tak lama setelah kubagikan postingan itu, beberapa teman Facebook, termasuk kerabatku pun mulai berkomentar. Dan banyak lagi komentar dari teman-teman yang katanya mau datang untuk menikmati jagung bakar buatanku. Rata-rata mereka adalah teman sekolahku dulu. Tak terasa, hari sudah semakin sore. Tapi belum ada satupun teman-temanku yang datang. Hanya Sri saja yang sudah datang. Tapi ia baru saja pulang dengan membawa setengah karung jagung manis dan seekor ayam Bangkok. Katanya sebagai oleh-oleh untuk ibunya yang suka memelihara ayam. Tiba-tiba kulihat Pak Karno menyapaku dari kejauhan. Assalamualaikum MBA Kafira. Waalaikumsalam, Pak. Jawabku sambil tersenyum padanya. Mas Ahmadnya ada? Tanya Pak Karno dari bawah, sedangkan aku berdiri di teras gubukku. Oh, belum pulang Pak. Tadi sih pamitnya mau pergi ke sawah. Mari mampir dulu. Ngopi-ngopi dulu, PAK. Jawabku seraya mempersilahkan masuk. Tak perlu repot-repot Mbah. Saya hanya mau mengantarkan ini, hasil penjualan jagung tadi di pasar. Jelas Pak Karno, sambil menyodorkan bungkusan plastik kresek berwarna hitam padaku. Yakin tak mau menunggu Mas Ahmad dulu Pak? Tanyaku meyakinkan. Tak usah, Mbak. Lagi pula hari sudah sore. Saya mau langsung pulang saja. Jelas Bapak Parubaya yang selalu memakai kopiah itu. Dihitung dulu, Mbah. Oh haya, disada juga sudah ada notannya dari gudang. Jelasnya. Nanti biar Mas Ahmad saja yang hitung. Sekalian mau dicacat di buku besar. Terima kasih banyak ya, Pak. Jawabku sambil tersenyum. Kemudian Pak Karno pun berjalan pulang. Kupandangi bungkusan hitam itu sekejap. Seperti biasa, isinya lumayan tebal. Kemudian aku melangkah masuk dan menutup pintu dengan hati-hati. Tak berselang lama, Ahmad pun pulang. Dan aku langsung menyambutnya seraya memberikan bungkusan itu padanya. Jadi berapa, Mbak Bro? Tanya suamiku sambil mencopot sepatunya yang penuh dengan lumpur dan becek. Tak tahu, bro. Aku belum sempat membukanya. Jawabku menimpali. Ya dibuka dulu dong. Ucapnya sambil melenggang masuk. Ya sudah aku buka di kamar saja ya. Aku pun masuk ke dalam kamar dan membuka bungkusan hitam itu. Ku mulai aksiku menghitung lembar demi lembar rupiah berwarna merah itu. Sepertinya dalam menghitung rupiah aku sudah ahlinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loh. Dan seterusnya sampai aku berhenti di angka 20. Alhamdulillah, rejeki lagi. Gumamku sambil mengusap-usap tumpukan uang yang telah aku hitung. Alhamdulillah, sayang. Sungguh baik Allah kepada keluarga kita. Bahkan padi kita yang dekat jembatan layang, juga sudah siap dipanen di bulan 3. Sahut suamiku yang ternyata sudah selesai mandi. Bulan depan dong, tanyaku memastikan. Betul sekali. Jawab suamiku sambil menarikku ke meja makan. Harga sengka juga sedang naik. Dan sebelum lebaran siap dipanen. Kita tidak akan pusing untuk persiapan lebaran nanti. Jelasnya dengan nada penuh ceria. Alhamdulillah, rejeki dari Allah memang selalu indah. Ngomong-ngomong, besok antar aku ke kota ya. Aku mau ke bank untuk menyimpan uang ini. Ucapku sembari menyiapkan suamiku makan malam. Siap, Mbak Bro. Jawab suamiku penuh semangat. Selain rajin bekerja, Ahmad juga sosok suami yang sayang dengan keluarga. Walaupun terkadang sikapnya membuatku jengkel, apalagi kalau usilnya sudah kambuh. Tapi aku bersyukur memiliki suami sepertinya, yang selalu menempatkan anak dan istrinya sebagai prioritas utama, bahkan dibanding dirinya sendiri. Oh iya, satu lagi. Aku sebenarnya ada niatan membuat acara silaturahmi kecil-kecilan di rumah. Boleh tidak? Aku mau mengundang kerabat-kerabat kita. Tanyaku di sela-sela ia makan. Boleh. Kapan rencanya?
Tanyanya antusias. Bagaimana kalau setelah Lebaran? Kan momennya juga pas. Tanyaku penuh ide. Oke. Atur-atur saja, sayang. Jawabnya sambil menyubit pipiku dengan tangan yang penuh dengan remeh nasi. Cuci tangan dulu, ujarku dengan nada kesal. Namun dia hanya tertawa kecil. Gemas melihat reaksiku atas keusilannya, waktu pun berlalu. Hari demi hari berganti. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Sedang open house nih. Yang mau datang silahkan ya. Tulisku di sebuah grup WhatsApp khusus keluarga, tak menunggu lama. Postinganku mendapat banyak balasan dari beberapa kerabat. Wah, waktunya sangat pas. Kebetulan aku sedang malas di rumah. Bertamu kesitu boleh kan? Tulis ponakan ibuku, alias sepupuku. Boleh domai. Ditunggu loh. Aku share lokasi ya. Balasku 2 jam berlalu. Sesekali aku berdiri di teras memastikan para tamuku tidak nyasar ke rumah tetangga. Tak lama, satu persatu keluargaku datang turun dari mobilnya masing-masing. Alhamdulillah halamanku cukup luas untuk menampung mobil-mobil milik keluarga besarku yang rata-rata keluarga berkecukupan. Ada Tante Dewi bersama anaknya, Mbak Yana, yang bekerja sebagai dokter umum di salah satu apotek di kota. Ada Bude Lisna, bersama suami dan anaknya yang bekerja sebagai PNS di kantor pemerintahan. Ada Tante Siti, bersama putranya yang seorang anggota militer pangkat 2. Ada Om Rio bersama Winda, anaknya yang bekerja di kantor swasta. Dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu lengkap bersama profesinya. Oh ya, ada Mbak Yulia juga si mulut julid, yang komentarnya selalu membuatku sakit hati. Kulihat mereka semua terpana melihat rumahku. Tak begitu mewah, dan hanya memiliki 3 lantai. Berdiri kokoh di tanah berukuran 2 hektar. Dengan gaya bangunan kekinian, dan dikelilingi oleh pilar-pilar besar. Begitulah gubuk yang selama ini menjadi tempat bernaung aku, suamiku dan anakku. Mereka semua ternganga ketika memasuki satu persatu ruangan rumahku. Ini betulan rumahmu, Fer? Tanya MBAK Yulia Ternganga. Iya Mbak. Jawabku dengan tersenyum. Terselip rasa bangga melihat reaksinya berusan. Mari silahkan. Langsung disantap hidangannya ya. Maaf ini seadanya saja. Seru ibuku sambil menyambut para keluarganya di ruang makan yang luas. Dengan meja makan yang besar dan dihiasi oleh karangan bunga nan indah di tengahnya. Kok bisa, Fir? Tanya Winda heran. Apanya Win? Tanyaku ikut heran dengan pertanyaannya yang tidak jelas. Kamu dan suamimu bukannya hidup di kebun? Tanyanya selanjutnya. Iya memang. Aku dan Ahmad tinggal di kebun. Sampai sekarang pun masih tinggal di kebun. Lihat saja sekeliling rumahku, penuh dengan kebun. Tapi sesekali kami datang ke sini. Rumah utama yang kami bangun untuk acara-acara seperti ini. Jawabku sedikit menjelaskan. Terus yang menempati rumah ini ketika kalian di kebun siapa? Memangnya tak sayang membangun rumah tapi jarang ditinggali? Tanya Winda lagi ya. Mau bagaimana lagi? Nyatanya aku dan Ahmad lebih nyaman tinggal di kebun. Di rumah gubuk tempat kami biasa memantau kebun. Rumah ini ditempati Ibu dan Etsi. Meskipun aku dan Ahmad juga tak jarang tinggal di sini, tapi kami lebih sering menghabiskan waktu di kebun. Jelasku lagi. Kalian cuma berkebun, tapi kok bisa punya rumah sebesar ini? Tanya Mbak Yulia menimpali penjelasanku. Tak ada basa-basi, ia langsung bertanya pada intinya. Apa sih yang tak mungkin di dunia ini? Mbak, kalau Allah sudah berkehendak, ya maka terjadilah. Oh ya, sekedar informasi saja. Apotek tempat Mbak Yana bekerja itu milikku lomba. Tapi yang mengelola orang-orang kepercayaanku. Ucapku dengan penuh percaya diri dari sudut ruangan, terlihat Mbak Yana ternganga lebar mendengar ucapanku. Bude pikir kamu bekerja sampingan sebagai kasir, Fir. Soalnya dulu Bude pernah lihat kamu duduk di meja kasir di sebuah butik. Bude ingin menyapa, tapi kamu terlihat sangat sibuk. Tanya Bude Salma. Dahinya mengkerut menunggu jawaban atas pertanyaannya. Waktu itu mungkin pas Vira sedang mengecek pembukuan bulanan. Oh iya, yang di sebelahnya kan ada AF Homestay. Itu juga milik Vira, Bude. Jelasku tanpa ditanya. Apa? AF Homestay? Penginapan terkenal yang ada puluhan kamar itu. Tanya Mbak Yana, matanya semakin terbelalak mendengar penjelasanku.
Bukan hanya itu, Amart yang ada di pusat kabupaten juga minimarket milik Vira. Jelasku masih dengan senyuman. Kapan lagi aku bisa membungkam mulut mereka yang selalu merendahkan profesi petani? Semuanya terlihat terkejut mendengar semua penjelasanku. Ekspresi mereka seperti ayam yang menelan karet gelang. Benar-benar kebingungan. Seakan semua yang mereka dengar hanya mimpi. Cerita yang hanya ada di sinetron-sinetron televisi. Tapi aku tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena takut sikapku justru terkesan tukang pamer. Biarkan aku, keluargaku dan Allah yang tahu usaha yang selama ini kami lakukan hingga bisa mencapai titik seperti sekarang. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah merendahkan profesi seseorang. Karena ketika orang tersebut mau terus berdoa dan berikhtiar, maka Allah tak akan tinggal diam. Allah akan memberikannya apa yang selama ini tak pernah ada dalam bayangannya sekalipun. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.